Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran bagi para pengusaha dalam negeri maupun luar negeri untuk menambah kekayaan dengan membeli saham dalam bentuk investasi. Pertanyaannya, apa sih saham itu? Saham adalah lembaran bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Secara sederhana, bisa dibayangkan seperti memiliki sepotong kepemilikan sebuah perusahaan. Mari kita analogikan membeli saham dengan membeli pizza. Pizza ini kita ibaratkan sebagai sebuah perusahaan. Dan setiap potong pizza ini adalah saham. Jadi, jika kita membeli satu potong pizza tersebut, itu berarti kita mempunyai 1/5 kepemilikan dari pizza atau perusahaan tersebut. Semakin banyak saham yang kamu miliki, semakin besar pula kepemilikan kamu di perusahaan tersebut. Ini bisa memberimu hak atas keuntungan perusahaan, seperti bonus dan dividen, dan hak suara dalam pengambilan keputusan melalui rapat umum pemegang saham. Tapi jangan senang dulu. Layaknya mood doi saat lagi menstruasi, harga saham juga bisa naik dan turun. Ini tuh karena untung dan ruginya investasi saham tergantung pada performa perusahaan dan kondisi pasar. Setelah mengetahui apa itu saham, kita pasti bertanya-tanya bagaimana bentuk asli atau wujud saham itu sendiri. Saham dapat ada dalam bentuk fisik atau lembaran saham yang dicetak. Kalian dapat melihat contohnya sebagai berikut. Lembaran saham ini merupakan lembaran saham tahun 1936 yang ditandatangani para pemegang saham Greyhound Lines. Kemudian, saham juga ada dalam bentuk elektronik yang dicatat di sistem sekuritas. Dulu, banyak saham dicetak sebagai lembaran kertas, tetapi seiring berjalannya waktu, pemindah bukuan elektronik telah menjadi cara umum untuk mencatat kepemilikan saham. Selanjutnya, jenis-jenis saham berdasarkan hak kepemilikannya maka dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa ataupun common stock merupakan saham biasa, yakni tanda pernyataan modal individu maupun instansi dalam sebuah perusahaan, menggantikan klaim kepemilikan terhadap penghasilan ataupun aktiva yang dipunyai perusahaan. Pemegang saham memiliki kewajiban yang terbatas apabila perusahaan tersebut mengalami gulung tikar. Kerugian yang akan ditanggung oleh pemegang saham hanya sebesar investasinya yang ada dalam saham saja. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham bisa melakukan berbagai hak. Beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa adalah hak kontrol, hak menerima pembagian keuntungan, dan hak primitif. Selanjutnya, saham preferen. Saham ini mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap, tetapi bisa juga mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Adapun juga beberapa karakteristik saham preferen adalah yang pertama, preferen terhadap dividen dan preferen pada waktu likuidasi.